Wah, perbaikan jauh Sumatera. Ini mobil kedua hari ini ya yang kita perbaiki. Ini walaupun kita di pulau seberang tetap ya pasang belet EGR di Innova Reborn 2025. Wah, nih catalytic converternya dipensiunkan, ganti nganggo downpipe. Nih downpipe-nya baru kita pasang, cakep ya downpipe-nya. Wis ngono di pulau seberang. Aduh ya, pulau seberang. Ih, kubangannya dalam banget ini. Masuk ke dalam nggak airnya? Wah, luar biasa jalannya. Kita masuk wilayah Lampung Tengah. Jalannya kolam ikan. Oh. Mantap. Metro kan Lampung Tengah juga ya? Iya. Iya, aduh. Lampung Timur ya, Dek. Ya dalam-dalam Lah dulu kan waktu itu. Ya Allah, astagfirullah ya. Udah mekar lagi. Itu Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Kita masih di Pulau Seberang. Ini ceritanya. Ini adalah mobil kedua yang kita perbaiki di Pulau Seberang, tepatnya di Provinsi Lampung ya. Kalau kemarin itu Reborn 2025 yang kita ganti tutup EGR, kemudian juga downpipe, kemudian juga kita sarankan untuk remap biar sistemnya itu aman begitu. Karena tahunnya Innova itu 2025 ya, sudah Euro terakhir generasinya, jadi memang harus di remap juga untuk bisa menenggak biosolar. Walaupun di sini tuh ngantri biosolar nggak karu-karuan loh. Ngantri biosolar itu kalau kita mau ngantri biosolar bisa sore sampai nanti tengah malam gitu baru dapat. Jadi sekitar 6 jam 4 jam itu hanya untuk ngisi biosolar. Kalau dek ya pasti harganya kalau di Provinsi Sumatera itu pasti lebih mahal dibandingkan Pulau Jawa kan gitu. Ini mobil kedua. Jadi kemarin katanya aki sudah diganti baru, tapi tadi malam mogok karena kehabisan baterai. Nah setelah dicek tadi itu panbel yang dinamo ini, dinamo pengisiannya itu udah habis, jadi muter aja. Jadi mesinnya berputar tapi dinamonya nggak berputar, makanya akhirnya nggak ada pengisian. Jadi walaupun baterainya baru, buat jalan, buat AC, buat lampu ya habis ya mogok. Akhirnya gitu kalau mobil bensin ya, karena mobil bensin ini pengapian sistemnya, walaupun ini kan sudah EV ya, itu semua pengapian sistemnya itu berdasarkan listrik. Kayak injektor, ECU itu berdasarkan listrik. Kalau pengisian dinamonya itu tidak mengisi ulang ke akinya, jadi akinya itu ada listriknya full walaupun baru, nanti lama-kelamaan karena terpakai lampu, terpakai AC, terpakai sound system, kemudian terpakai sistem kelistrikan di mesin bensin. Nah, pengapiannya kan berdasarkan dari kelistrikan ya. Jadi mau tidak mau listriknya ini harus ready terus menerus. Nah karena dia tidak ada pengisian ulang tapi diambil terus menerus, akhirnya mogok. Nah ini pagi-pagi setelah kita cek, kalau tadinya itu estimasi dari dinamo alternatornya atau dinamo ampernya yang rusak, ternyata setelah kita cek ya panbelnya tadi udah habis. Jadi kita carikan panbelnya, tadi beliau masih cari panbelnya dulu. Jadi simple sebenarnya kalau untuk Kijang EV 1800 cc seperti ini itu perbaikannya masih ya so-so aman-aman aja. Jadi buat teman-teman semua yang nggak gengsi
terus kemudian juga pengen mobil yang sebenarnya free maintenance. Ini sebenarnya ya panbel itu sampai habis bis kok dibiarkan aja, saking mobil ini nggak pernah mogok, nggak pernah rewel gitu ya. Jadi maintenance-nya dihilangkan gitu, bener-bener cuman ganti oli. Dan kebetulan pas ganti oli, bengkel yang ganti olinya itu nggak memeriksa yang lain-lain ya. Contohnya ini ya, ini udah keras karetnya, ini ada rembes di sistem pendingin di water pumpnya, ini ada rembes nih merah-merah ya, tuh kelihatan nggak? Tuh. Ini outlet atasnya ini housing outletnya ini rembes, tapi dibiarkan aja lah. Nanti kalau airnya sudah habis kan overheat, kalau udah overheat kan bongkar mesin. Jadi hal-hal sepele seperti ini tuh sebenarnya harus wajib diperhatikan ya, walaupun mobilnya itu free maintenance termasuknya ya. Kalau mogok baru diperbaiki mobilnya gitu. Jadi ini tadi malam mogok, jadi baru diperbaiki, baru dicek. Nah, hal-hal yang sepele-sepele kecil-kecil seperti itu harusnya diperhatikan biar nggak bermasalah di kemudian hari. Terus nih selang-selang ya. Nah, ini selang pengereman ini sudah mulai getas ya, ini kayak gini-gini, ini udah mau pecah, ada kebocoran segala macam. Ini mempengaruhi sistem rem karena ini boosternya ya. Jadi itu vakum booster itu kan masuknya ke intake manifold. Kalau ini ada kebocoran, yang pertama itu mesinnya RPM-nya nggak benar, kemudian juga remnya juga nggak akan benar ya, remnya jadi keras karena tekanan untuk vakumnya ini berkurang. Nah, ini bahaya untuk rem ya, untuk keselamatan. Kalau yang bocor-bocor ini bahaya untuk mesin, karena kalau nggak tahu dipakai aja. Kalau mobil nunggu mogok, nah ketika mogok, kalau mogoknya bongkar mesin, yo wassalam gitu toh, akhirnya rusak kabeh, duitnya yo keluar semua gitu. Ini hal-hal sepele-sepele seperti ini yang sering kali dilupakan oleh beberapa orang yang mobilnya itu memang bener-bener kuat. Nah, kuatnya mobil itu juga tergantung perawatan. Sekuat apapun mobil, yang namanya mobil kalau nggak dirawat dengan benar yo ambiar juga gitu. Kita nunggu dulu panbele lagi dicarikan, nanti kita pasang sekalian tiga-tiganya kita ganti. Karena kalau ganti cuman yang rusak, sedangkan yang lainnya usianya tinggal 20-30%, mendingan ganti sekalian tiga-tiganya daripada nanti ganti satu, bulan depan ganti lagi, bulan depan ganti lagi, itu nggak ada beresnya. Jadi sekalian gitu, aman. Nah, ini ya, ini panbel yang barunya, jadi besarnya seperti ini ya, panbelnya segede ini, sedangkan panbel yang lama itu tinggal separohnya. Ini nomornya sama dan tipenya juga mereknya sama. Jadi ini akibat dari panbel yang kendor tapi tidak pernah dicek dan disetel. Akibatnya panbel itu slip, jadi pengisian nggak maksimal, panbelnya slip, akhirnya yo habis panbelnya. Kalau diteruskan yo ambiar juga ya, lama-lama mobilnya mogok. Nih tinggal segininya, tinggal berapa ya, seperempatnya lah, habis bis ya. Perbedaannya seperti ini. Langsung ya kita mau lanjut pasang panbel yang baru ini, mudah-mudahan semuanya lancar. Ini sudah kita pasang, sudah kita setel ya, jadi habis. Ini sudah kita pasang semua tiga. Kita coba starter, nek di starter kuat apa ora, karena kemarin akhirnya drop. Bismillah, akhirnya kuat. Dorong ini. Ya, kita proses dorong nih. Jadi tadi masuk gigi 3, kemudian didorong dari belakang, terus dihidupkan karena akinya itu ada di sini nyala-nyala semua. Jadi untuk sistem injeksi tercukupi, cuma nggak kuat kalau untuk starternya, makanya posisinya ya masih bisa didorong. Tapi kalau tadi itu baterainya bener-bener habis bis, yo pasti nggak bisa untuk menghidupkan sistemnya ya, sistem bahan bakar, pompa, kemudian ECU, kemudian lain-lain, makanya ora kuat gitu. Nah, ini karena posisinya sudah ada indikatornya nyala, jadi ya wis bisa kita dorong. Ini kita buat muter aja sebentar biar sekalian buat mengisi bahan ngisi apa jenenge baterai ya, pengisiannya. Indikatornya normal semua, jadi mudah-mudahan aman sih. Nah, ini kita muter sini ya, nggak tahu nih jalannya kemana, bener apa enggak ini ya. Mudah-mudahan sih bener.
suspensinya ya krokot gitu. Mudah-mudahan ada jalan ini ke sana ke kiri ya, pokoknya gitulah. Cari jalan, kita nggak tahu di daerah sini. Kita tes jalan sekalian. Putaran di sini bisa nih sebenarnya. Coba kita nyari jalan ke sana dulu ya. Ini cor-coran. Wih, mendingan lebih baik muter kayaknya Ki. Nggak ngerti aku jalannya sini. Kayaknya baiknya muter deh. Itu ada jalan apa nggak tahu ini. Salah tadi kudunya muter ya. Wih, banyak sawah masih. Oh, muter sini aja. Ya. Nah, kita bisa muter di sini. Nah, karena nggak tahu jalan, daripada nanti nyasar cari-carian, lebih baik kita muter di sini. Bismillah ya Allah. Jadi. Kelihatan. Oke. Jadi secara indikator ini ada pengisian. Nah, saya kan nggak bawa multitester ya untuk ngecek pengisian itu berapa tuh nggak bawa. Tapi ya dari indikator sini kan nggak ada yang nyala. Kalau kemarin infonya itu memang sebelum mogok itu indikator baterai itu nyala gitu, nggak ada pengisian gitu loh. Ini kan berarti pengisiannya mudah-mudahan normal. Nanti pengecekannya paling pengecekan secara manual, ada magnet nggak di dinamo ampernya gitu. Kalau multitester karena nggak bawa aku ya, mohon maaf ya, karena nggak bawa lengkap peralatan, darurat aja. Jadi nanti kita cek ada magnet nggak di dinamo ampernya saat kondisi idle. Kalau dia ada magnetnya ya berarti aman gitu ya wis. Ada pengisian, tapi pengisiannya berapa volt kan kita nggak tahu gitu dong. Mana ini, aduh dong. Hup. Rekod kreket itu kaki-kakinya. Oke, kita cek langsung, lanjut. Oke, ini kita lanjut jalan pulang. Jadi sudah selesai dan mobilnya saya minta untuk peremajaan sistem pendingin. Jadi langsung dibawa ke rekanan bengkel terdekat yang kenal ya. Jadi saya minta ganti sistem pendinginnya, mulai dari selang atas, selang bawah, bypass, kalau radiator, coolant, termostat, water pump itu ganti semua. Jadi biar aman untuk perjalanan jauh ke Pulau Jawa segala macamnya. Sekarang kita jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.